anak-anak? Shalom. Sudah siap kita memulai ibadah pagi hari ini? Oke, kalau siap, tolong tidak ngobrol ataupun ganggu teman kiri kanan ya. Kita akan memulai ibadah kita angkat satu pujian bareng-bareng. Mari kita berdoa, angkat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang perjalanan kami dari rumah kami dan hari ini. Kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami, menjawab kami. Biarlah ibadah kami ini yang kami berikan
itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Pakai hati kami, berikan kami konsentrasi, berikan kami ketenangan, berikan kami hati yang rindu selalu memuji memuliakan nama. Terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu sepanjang hari hidup kami, untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan, untuk umur yang satu hari lagi Tuhan tambahkan kepada kami. Jika kami boleh tahun ini melaksanakan Paskah, itu karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah pujian kami ini Bapa, dan apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Oke, kita angkat satu kali lagi. Kita angkat satu kali lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat satu pujian terlalu besar. Terlalu besar.
Baik, selamat pagi anak-anak. Semuanya sehat hari ini? Oke. Tangannya ke atas dulu, tangannya ke atas. Ke atas tangannya. Lalu tangannya ke samping. Pelan-pelan saja. Buka ke samping tangannya. Setelah itu jangan ganggu temannya. Lalu ke depan. Lalu dilipat. Duduk dengan diam dan jangan bergerak selama saya cerita. Tangannya harus selalu begini dan lihat yang sininya ya. Oke. Baik, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Semuanya diam, lipat tangannya, tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini ada kesempatan bagi kami untuk menikmati kebaikan Tuhan di dalam masa raya Paskah ini. Dan biarlah hati kami bergelora, hati kami dibangkitkan, semangat kami dibangkitkan, iman kami lebih lagi dibangkitkan untuk melihat, bahkan juga menikmati apa yang telah Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu untuk kami. Dan hari ini kami bersyukur oleh karena
ada kesempatan bagi kami untuk mendengar firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami semua, dan biar suasana ini dikuasai oleh kuasa-Mu sendiri, supaya Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini tema kita hari ini, Yesus mati di salib untuk saya. Yesus mati di salib untuk saya. Anak-anak, perbuatan apa yang seringkali dilakukan di rumah atau di sekolah? Perbuatan seperti ini kan? Ini namanya perbuatan yang terpuji. Masih ada lagi yang lain perbuatan yang terpuji. Bantu orang tua, lalu belajar, lalu tolong teman. Nah, perbuatan yang seperti ini kan yang dilakukan, atau sebaliknya perbuatan seperti ini. Nah, ini perbuatan yang tidak terpuji. Diam saja, dengar saja, lihat gambarnya. Nah, perbuatan tidak terpuji itu tarik telinga teman, pukul kawan. Nah, saya lihat sampai di sini nih banyak ini yang perbuatan tidak terpuji ini. Perbuatan yang tidak baik. Nah, ini coba, baru dilihat sudah langsung tarik telinga teman, lalu tangannya diginikan di kawan. Itu namanya perbuatan tidak terpuji. Nah, anak-anak, perbuatan yang tidak terpuji ini, yang seperti ini boleh tidak kita lakukan? Mengapa tidak boleh? Oleh karena perbuatan seperti ini namanya perbuatan dosa. Dosa. Anak-anak tahu nggak apa itu dosa? Apa itu dosa? Dosa itu singkatnya begini. Dosa itu singkatnya begini. Kalau kita harusnya berbuat kebajikan, contohnya kita harusnya rajin, ternyata kita malas. Kita harusnya kerjakan PR, ternyata kita tidak kerjakan PR, itu namanya dosa. Segala sesuatu yang melanggar aturan di sekolah, aturan di rumah, namanya dosa. Segala sesuatu yang keluar dari mulut kita, yang tidak menyenangkan, yang menyakiti orang, itu namanya dosa. Segala tindakan kita yang kita buat sama orang lain, apakah kita cubit, kita pukul, kita dorong, kita tendang, itu namanya dosa. Itulah perbuatan yang tidak terpuji. Nah, kalau orang melakukan perbuatan yang tidak terpuji, itu Alkitab bilang upah dosa itu ialah maut. Arti kata maut artinya upah dosa itu adalah orang itu hidup dalam kebinasaan yang kekal. Ya, bahasanya adalah orang yang berbuat dosa itu tidak ada di sorga. Di sorga itu tidak ada dosa. Tetapi kalau orang yang berbuat dosa, itu bukan di surga tempatnya. Di mana? Di neraka. Bapak pikir pasti anak-anak tidak mau tinggal di neraka kan? Semuanya mau tinggal di surga kan? Tetapi ingat baik-baik, satu-satunya syarat untuk orang itu tinggal di surga adalah tidak berbuat dosa. Karena surga itu kan tempat tinggal Tuhan, tempat tinggalnya Allah. Kan begitu. Allah itu kudus. Sebab itu tidak ada satu dosa pun. Maka dari itu pada waktu Adam dan Hawa itu berbuat dosa, hanya satu dosa, mereka diusir dari Taman Firdaus. Hanya satu dosa. Nah, satu hari kira-kira berapa? Anak-anak, satu hari kira-kira berapa dosa yang kalian buat satu hari? Banyak. Sekarang saja masih ada yang berbuat dosa tuh. Bapak dari tadi duduk berdiri di sini, kalian main-main, dorong-dorong, ngobrol-ngobrol, itu tidak dengar. Itu dosa tuh. Banyak. Berarti tempatnya di mana? Namun, dengarlah baik. Namun Tuhan mengasihi manusia itu. Tuhan mengasihi Adam dan Hawa. Tuhan mengasihi kita. Dan Dia tidak mau kita terhukum oleh karena dosa tersebut.
Allah mengasihi dan tidak mau kita terhukum. Kita butuh yang namanya Yesus yang bisa memberikan jawaban atas semua dosa kita. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan supaya kita tidak dihukum? Dan apa yang Yesus lakukan supaya kita tidak dihukum? Ya, berikutnya coba kita lihat. Pagi-pagi benar, Yesus membawa murid-muridnya. Yesus membawa mereka di satu taman. Namanya Taman Getsemani. Lalu pertanyaannya, apa yang Yesus lakukan di situ? Yesus berdoa. Isi doanya dia bilang begini, Bapa, kalau boleh, cawan ini ambillah dari saya. Boleh nggak saya tidak minum cawan ini? Apa artinya cawan? Cawan itu bicara masalah murka Allah yang harus diberikan kepada manusia oleh karena dosanya. Dan harus ada yang bisa menyelesaikan itu. Akhirnya Yesus membawa murid-muridnya 3 orang di situ menemani dia. Ternyata Alkitab bilang bahwa murid-murid itu mereka tidur. Mereka biarkan Yesus sendiri. Yesus berdoa 3 kali, Yesus lihat, lah kok tidur? Udah Yesus berdoa lagi. Yesus lihat lagi 2 kali, kok masih tidur? Yesus bilang begini, masa kamu nggak bisa bertahan 1 jam saja bersama saya? Lalu Yesus dalam doa dia bilang begini sama murid-muridnya. Dia bilang begini sama murid-muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Setelah itu Yesus berdoa, Alkitab bilang, dia punya keringat itu jatuh bagaikan tetesan-tetesan darah. Karena apa? Karena pembuluh kapiler di bagian bawah duri itu, bawah kulitnya itu pecah. Kedokteran bilang begini, kalau orang itu stresnya tingkat tinggi, maka akan bisa membuat orang punya pembuluh di bagian bawah kulitnya itu pecah. Dan akhirnya darah itu keluar melalui keringat itu. Yesus itu mengalami itu. Nah, pertanyaannya begini, dengar sini, pertanyaan begini. Mengapa Yesus pada waktu itu dikatakan bahwa keringatnya bagaikan tetesan-tetesan darah? Kenapa? Hanya satu alasannya. Karena Yesus itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dan dia tahu bagaimana cara matinya. Dia tahu siapa yang mengkhianati dia. Dia tahu dia akan ditangkap. Lalu dia tahu siapa yang menyangkali dia. Lalu dia tahu juga bagaimana dia itu digilir dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu dicambuk. Lalu dia dibawa ke Golgota. Dia tahu. Oleh karena dia tahu itulah makanya akhirnya dia itu stresnya tingkat tinggi. Akhirnya pecah pembuluh darahnya. Pertanyaannya, kenapa dia tidak menghindar? Kalau Yesus menghindar, maka manusia punya dosa tidak akan selesai. Sebab itu dia bilang begini, kalau begitu Bapa, jadilah kehendak, bukan kehendak. Bapak bilang, betul, itu yang saya mau. Kalau kau tidak mau disalib, kalau kau tidak mau dicurahkan darahmu, bagaimana manusia banyak begini bisa dosanya dihapuskan? Hanya kamu yang bisa selesaikan itu. Akhirnya Yesus lakukan itu. Lalu akhirnya pada waktu setelah itu dia di Getsemani dia berdoa. Tiba-tiba setelah selesai berdoa terjadi kegaduhan. Lalu datang para prajurit. Prajurit datang, coba lihat ini. Nangkap dia. Dia bilang sama murid-muridnya, itu orang yang mau tangkap saya sudah datang. Datang prajurit, tangkap dia. Dia tidak punya kesalahan apa-apa. Lalu dia ditangkap. Terus dia diikat. Lalu dia dibawa ke beberapa pengadilan.
Dia dibawa, diadili di beberapa pengadilan bersama dengan para prajurit itu. Terus setelah selesai dia dihukum oleh dia diadili oleh Herodes. Herodes bilang, Herodes dihukum apa? Dia di Pilatus, bukan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus bilang begini, hei masyarakat Yahudi, orang ini nggak ada salahnya loh. Saya sudah periksa dia tidak ada salahnya. Tapi teriakan-teriakan pada waktu itu yang muncul di masyarakat bilang begini, salibkan dia, salibkan dia. Akhirnya Pilatus bilang begini, dah aku serahkan sama kalian. Semua ini dilakukan Yesus dengan rela, tidak terpaksa. Demi siapa? Demi kita orang berdosa. Hati Yesus sangat sakit ketika dia melihat bahwa orang yang berdosa itu
yang sudah diselesaikan dosa di kayu salib, tetapi tetap hidup dalam dosa terus-menerus, tidak berbalik dari dosanya. Hati Yesus sangat sakit, hati Yesus sangat kecewa. Lalu Yesus katakan, apakah orang ini mau menyalibkan saya kedua kali lagi? Sebab itu anak-anak, kalau kalian yakin betul bahwa Yesus sudah menghapus dosamu di kayu salib, harusnya kalian hidup hari demi hari dengan hal yang baik. Dikuburkan, setelah itu 3 hari berikutnya, Yesus bangkit. Dan dia menunjukkan dirinya kepada beberapa orang dalam kebangkitannya itu. Lalu akhirnya Alkitab katakan bahwa akhirnya Alkitab katakan setelah itu Yesus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun dan Yesus terangkat ke surga, lalu menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Karena begitu besar Yohanes 3:16 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan Tuhan hidup dan kekal. Tundukkan kepala. Anak-anak tundukkan kepala. Ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu. Saya sadar saya orang berdosa, tetapi hari ini saya bersyukur Yesus telah mati di kayu salib, menggantikan saya dan menghapuskan dosa saya. Hari ini Tuhan, saya sebut namamu sendiri, membuka hatiku, membuka jiwaku, membuka rohku, akal budiku, pikiranku. Secara khusus aku buka hatiku untuk menerima Engkau Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dan saya yakin Engkau Yesus sudah tinggal di hatiku sekarang juga, dan saya pasti punya kepastian keselamatan. Roh Kudus, tolong saya supaya tetap setia mengikut Engkau, tidak kompromi dengan dosa. Roh Kudus, tolong saya supaya saya tetap taat kepadamu. Terima kasih dalam nama Yesus. Bapa Surgawi, Engkau telah melihat tangan-tangan yang telah terangkat pagi ini untuk berbalik daripada dosa mereka. Buat mereka Tuhan mengambil komitmen yang penting ini untuk tidak jatuh bangun terus dalam dosa yang sama, baik di pikiran, perkataan, perbuatan, hati, jiwa, roh mereka, akal budi mereka. Dan juga ada beberapa anak yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Roh Kudus perteguh keyakinan mereka itu, perteguh pertobatan mereka itu, supaya mereka tetap setia mengikut Engkau, dan mereka bisa menjadi alat Tuhan di keluarganya, di sekolahnya, di teman-temannya, di mana mereka berada. Hari ini Tuhan, terima kasih oleh karena ada banyak orang yang sudah menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, khusus dan anak-anak ini. Pelihara iman mereka, pelihara iman mereka. Tolong teman-teman guru juga supaya bisa membantu anak-anak ini bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan, supaya mereka semakin maksimal dalam mengenal Engkau. Dan terima kasih untuk hari ini, oleh karena Yesus telah menggantikan kami untuk menyelesaikan dosa kami,
untuk meminum cawan kepahitan itu, dan juga untuk memberikan pengampunan dosa kepada kami. Kami telah dibebaskan oleh karena darah-Mu, karena Engkau sendiri mengatakan semua sudah selesai. Terima kasih untuk hari ini, dan biar ini menjadi kenangan dan momen yang baik bagi kami semua. Dan biar pengorbanan-Mu terus ada dalam pikiran kami, karena kasih-Mu yang besar itu. Dan biarlah kami dengan setia mengikut Engkau, dan dengan setia terus percaya kepada-Mu dan menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Terima kasih Bapak, sempurnakan apa yang telah Kau sampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan berkati semua ya.
Baik anak-anak, kita akan menutup ibadah kita dan kita akan berdoa ya. Semuanya tenang ya. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena Engkau yang telah memberkati kami dalam ibadah kami pada hari ini. Buatlah tekad dalam hati kami untuk melakukan firman-Mu, hidup di dalamnya, dan senantiasa mengingat janji-Mu. Dan juga kami telah memberikan persembahan. Berkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kedua orang tua kami, supaya mereka juga senantiasa dilindungi dalam mereka mencari makan dan minum. Dan juga persembahan ini biarlah disempurnakan oleh Engkau. Berkati setiap anak-anak dan kami semua dan guru-guru, supaya kami semua maksimal di dalam semua kegiatan kami. Terlebih lagi untuk dalam masa raya Paskah ini, kami selalu mengingat kasih Tuhan yang besar. Kami berdoa untuk yayasan ini, kami berdoa untuk sekolah kami, supaya hari demi hari semuanya berjalan dengan baik. Segala kebutuhan dalam program diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, supaya semuanya berjalan lancar, ada kerjasama yang baik di antara guru-guru dan juga di antara yayasan, sehingga mereka juga senantiasa menjalankan semua tugas tanggung jawab, tentu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami minta berdoa untuk situasi bangsa negara kami akhir-akhir ini. Tuhan berkati supaya bangsa kami semakin baik ke depan, semakin maju dengan maksimal dan semua program yang direncanakan, terlebih lagi untuk rencana pelantikan presiden dan beberapa hal lainnya. Diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Untuk Bengkulu khususnya, Tuhan juga tolong Tuhan berkati supaya semua program apapun yang dijalankan berterlaksana dengan maksimal. Bahkan juga kami berdoa untuk lingkungan kami yang ada di sekitar sekolah ini. Tuhan berkati lingkungan kami, supaya lingkungan kami semua akan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakai kami untuk menjadi alat bagi lingkungan kami, menjadi garam dan terang bagi lingkungan di mana kami berada. Terima kasih kami ucapkan kepada-Mu, dan terpujilah nama Tuhan. Doa kami ini kami menaikkan demi Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Anak-anakku, dalam sikap doa anak-anak hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia dari Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.